Ya tentu realita di publiknya kan kami yang lebih ngerti sebagai tangan pemerintah. Karena kita bersentuhan langsung ke market, ke masyarakat. Apakah itu bicara, misalnya ini bukan kembali mau jadi sebuah isu yang baru, misalnya policy mengenai pembiayaan perumahan. Nah itu ya kami sangat welcome kalau kami Kementerian BTN dilibatkan untuk mencarikan solusi. Apakah mortgage 20 tahun, 10 tahun, Nah ini yang tentu kita harapkan RUU BUMN ini sebenarnya mengurangi tadi ya isu-isu apakah penugasan, apakah hal-hal yang tadi tumpang tindih di kebijakan. Nah ini bisa menjadi sebuah payung, plus kita juga dilibatkan dalam rencana kerja. Kalau Kementerian ESDM bisa, kenapa kementerian lain tidak? Toh kita memang hanya fokus kepada tadi bagaimana melaksanakan petugas-petugas yang ada gitu. Yang kedua memang ya sama ibarat bola ya, kalau kemarin dapat kartu merah ya kita nggak bisa marah, memang kartu merah gitu. Yang sebelumnya marah-marah. Sama fair play, bahwa keterbukaan, keseimbangan apakah yang tadi dibicarakan oleh pimpinan Komisi 6 APBN penerimaan nomor 1. Ya memang selama ini dengan segala mungkin dianggap kami di BUMN kok menjadi komersial sekali, padahal kan tidak. Kita tetap 3 payung yang kita jalankan. 1 fiskal, kita membayar pajak, PNBP dan memberikan dividen. Tapi kita tidak melupakan yang namanya people's economy, ekonomi kerakyatan, di mana 92% kita tetap menyalurkan yang namanya tentu kredit untuk mikro, ultramikro dan menengah. Kita laksanakan itu. Ataupun kita menyalurkan mungkin subsidi, apakah itu tentu minyak, listrik dan lain-lain. Dan yang tidak kalah pentingnya sama seperti yang tadi bicarakan, kawasan ekonomi khusus kesehatan itu lahir lebih dulu daripada undang-undang kesehatan. Nah kalau ditanya kenapa agak mundur, ya karena memang izin-izinnya belum keluar juga sampai sekarang. Ini kita bicara sebagai kawasan ekonomi khusus yang punya payung kuat ya di bawah pemerintah, tapi itu kan izin-izinnya juga belum keluar semua seperti tadi Benoa. Nah ini yang saya rasa saya memohon tadi ibarat kalau Pak Amin bilang Real Madrid ya kan, menit 88 sama 92 atau 93 tuh Pak ya kan. Ini sama tinggal 5 bulan ini mungkin nggak kita bersama-sama kita juga bisa menggolkan yang namanya RUU BUMN atau pemikiran yang bersama bahwa BUMN ini bisa dilibatkan dengan rencana. Ya. Mungkin dijelaskan poin mana sih sebetulnya yang menjadi itu begitu berat ya. Untuk ini kan kita juga nggak tahu poin mana gitu. Ya. Bapak Menteri kan lebih tahu. Yang kita tahu kan sudah di paripurna. Sudah di paripurna Pak? Sudah. Ini agak mirip sama RUU perkoperasian. Perkoperasian itu sudah dari Presiden. Di paripurna dari Presiden. Bulan Oktober. Pak Pimpinan, gini loh, kalau tertahan lama itu berarti ada masalah Pak. Ya, berarti ada deadlock kan. Nah ini mungkin offline. Oh oke. Ya ini kembali kita bicara RUU BUMN, intinya sebuah intisari yang bagus yang dilahirkan oleh Komisi 6. Komisi 6 yang mendorong RUU BUMN loh, bukan kami. Bahwa Komisi 6 mendorong menjadi sebuah solusi ketika seluruh polemik ini terjadi, apa solusinya. Nah itu nomor 1. Saya rasa kembali saya berulang-ulang bicara ini bukan istilahnya karena ada payung saya pakai payungnya, tidak, karena ini realita. Dengan segala argumentasi atau diskusi yang kita berikan selama ini. Nah yang kedua tadi alangkah baiknya ya ada beberapa percontohan seperti Borobudur ketika single authority di bawah Pepres kita jalankan.